Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam bersama saya Pak D. Alvan. Semoga teman-teman dan sahabat semua selalu diberikan kesehatan ya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Kali ini saya akan membawakan cerita kiriman dari Mbak Winda ya. Terima kasih Mbak Winda atas kiriman ceritanya. Sudah berapa kali ya kemarin ngirim penampakan, sebelumnya juga sudah pernah ngirim. Kali ini kita membawakan kiriman dari Mbak Winda lagi. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Komentarnya juga, like-nya jangan lupa. Karena subscribe dan komentar gratis ya. Tinggal memainkan jari aja. Untuk yang di Spotify, jangan lupa juga untuk follow, untuk supaya bisa ngikuti cerita-cerita dari Dongeng Tengah Malam selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya atau dongeng hari ini. Cerita ini dari narasumber mertuanya Mbak Winda, dimana kejadiannya itu sekitar tahun 80-an. Cerita ini terjadi di seputaran tempat tinggal mertuanya Mbak Winda ini. Pada waktu itu mertuanya Mbak Winda menceritakan tentang tetangganya mertua ini, sebut saja namanya Wak Sajat, dan istrinya ini mempunyai beberapa orang anak sih sebenarnya, cuma salah satunya ini bernama Kak Awu. Itu bukan nama sebenarnya ya, Bu, cuma panggilan untuk anak perempuan, tapi nama itu melekat sampai sekarang dengan panggilan Nyawu, karena kan sudah ya. Kak Awu ini memang berparas manis seperti umumnya gadis-gadis ya. Kak Awu ini berpacaran dengan seorang pemuda dari Jawa yang bekerja di desanya tempat Kak Awu ini tinggal, yaitu di desa, maaf ya sensor desanya nggak usah disebutkan karena ini kan kisah nyata ya, kan menyangkut seseorang. Jadi Mbak Winda ini nggak mau menyinggung salah satu, atau walaupun itu kejadian sudah lama sekali, jadi nggak mau lah ada yang merasa kok membuka kembali, tapi diceritakan di sini ya, berbagi ya. Mungkin pernah ada yang mengalami kejadian seperti ini, atau bisa dijadikan pelajaran bahwa kita tidak boleh sembarangan dari kasus yang nanti diceritakan di sini ya. Kok yang menjadi pacar Kak Awu ini memang pendatang gitu, pendatang yang berdinas kebetulan di desanya Kak Awu, dan cowok ini memang bekerja di dinas pertanian yang dikirim dari Jawa Tengah. Jadi cowok ini berasal dari Jawa Tengah, karena memang semua guru, tenaga medis, orang dinas apapun lah, itu semua dari luar pulau Bengkalis sini. Kebanyakan sih dari Jawa dan Medan, kebanyakan yang dikirimkan untuk dinas di sana ya. Tapi kalau sekarang sih pendidik dan parameter dan instansi pemerintah yang lainnya ada anak daerah lah, nggak diambil dari daerah lain. Mungkin zaman dulu tenaga ahlinya mungkin masih agak kurang mungkin di daerah itu, makanya diambilkan dari luar daerah itu. Tapi kalau sekarang tenaga ahli kan sudah banyak ya, di daerah-daerah pun sekarang banyak lulusan S1 yang menjadi tenaga ahli, makanya nggak perlu harus ngambil dari daerah lain. Pada masa itu dikirimlah satu rombongan yang semuanya itu laki-laki atau cowok dari Jawa dan Medan ya, untuk yang bertugas atau berdinas di desa itu dari dinas pertanian. Waktu itu sih mereka masih honorer, karena semuanya itu cowok masih lajang ya, maka bukan hal yang lah ya, mereka itu menjadi rebutan para cewek atau gadis-gadis di desa itu. Begitu juga cerita dengan Kak Awu ini. Jadi karena Kak Awu ini kan wajahnya memang kan parasnya lumayan manis ya, mungkin punya wajah yang lebih lah dari teman-teman cewek yang lainnya. Akhirnya Kak Awu ini berpacaran lah
dengan cowok yang bernama, sebut saja namanya Mas. Mereka menjalin kasih ya layaknya lah muda-mudi ya. Kalau berpacaran apalagi masih baru-baru gitu kan ya namanya orang pacaran kemana-mana kan selalu saling memperhatikan. Dan itu berjalan cukup sampai beberapa bulan ya. Karena setelah beberapa bulan perjalanan kasih mereka, keluarga Wak Sajat ini mendapat kabar yang menggemparkan, seakan disambar petir ya Wak Sajat ini, dari yang disampaikan anaknya Kak Awu ini yang berpacaran dengan Mas ini. Kak Awu ini menyampaikan ke bapaknya atau ayahnya yang namanya Wak Sajat ini bahwa dirinya itu sedang hamil. Dibayangkan ya, mendengar yang disampaikan Kak Awu ini, otomatis Wak Sajat ya marahnya bukan kepalang. Kok bisa sampai melakukan hal seperti itu gitu loh. Lalu karena nggak terima anaknya hamil, dan jelas yang menghamili adalah Mas. Karena apa? Kak Awu ini kan pacarannya sama si Mas ini. Walaupun semarah apapun namanya juga orang tua. Ya akhirnya Pak Sajat kan mencari jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Ya mengawinkan anaknya si Kak Awu ini dengan si Mas ini. Maka dicarilah si Mas ini sama Pak Sajat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap anaknya. Bertemu dengan si Mas dan membicarakan tentang kondisi anaknya itu, akhirnya ternyata si Mas ini bersedia dan mau bertanggung jawab terhadap kondisinya Kak Awu ini, yaitu bersedia menikahi Kak Awu. Karena si Mas bersedia bertanggung jawab, ya tentu saja Wak Sajat ini yang merasa ya sudah, mau gimana lagi gitu loh. Akhirnya persiapan pun dimulai dan hari H ditentukan untuk rencana pernikahan Kak Awu dengan si Mas ini. Setelah persiapan semuanya sudah kelar, sudah selesai, dan 1 hari menjelang hari H sebelum menikah, Mas ini pamitan atau minta izin sama Pak Wak Sajat ini untuk pulang, ya alasan mempersiapkan pakaian dan sebagainya. Tentu saja Wak Sajat ya mengizinkan. Karena apa? Karena dari awal si Mas ini kan menunjukkan itikat yang baik. Dalam artian baik itu mau bertanggung jawab, tidak berbelit-belit, bertanggung jawab, mau menikahi anaknya yang bernama Kak Awu ini. Ya sudah, diizinkanlah si Mas ini untuk pulang mempersiapkan diri atau mengambil pakaian-pakaiannya ini. Tapi izinnya kan ke rumahnya kan nggak jauh ya, dianggapkan sebentar. Itu katanya mengambil pakaian itu nggak kunjung-kunjung datang, sampai ditunggu malam kok nggak datang-datang. Ya sudah, pikirnya Wak Sajat mungkin persiapan dari rumah atau apa, karena zaman segitu kan nggak bisa berhubungan, mau telepon atau apa kan nggak bisa. Sampai pada hari H itu si Mas itu ternyata nggak datang juga. Dibayangkan ya Pak Wak Sajat waktu itu gimana ya, karena sudah benar-benar mempersiapkan untuk persiapan pernikahan anaknya, calon suaminya ini nggak datang-datang juga, ditunggu-tunggu, bahkan sampai hari itu seharian pun nggak kelihatan batang hidungnya. Dan mulailah Wak Sajat merasakan bahwa ada sesuatu yang nggak bener ini. Jadi yang dianggap mau bertanggung jawab si Masnya ini ternyata nggak bener semua. Jadi itu hanya alasan, berarti alasan si Mas untuk bisa melarikan diri dengan mengucapkan atau menyampaikan yang enak-enak, mau bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi ada kesempatan itu melarikan diri. Tapi Wak Sajat pun tidak tinggal diam. Dia pun mencari lagi si Mas ini, mencari di kos-kosannya atau rumah tinggalnya dia, sampai di kantornya Dinas Pertanian,
ternyata si Mas ini nggak masuk, jadi tidak ada di sana. Hadapi kenyataan seperti itu, betapa malunya dan marahnya nggak Sajat. Karena apa? Karena anaknya sudah terlanjur hamil, nggak jadi dinikahi sama yang bertanggung jawab yang menghamilinya itu. Akhirnya yang bisa dilakukan Pak Sajat ya hanya pasrah. Sampai beberapa bulan setelah kejadian itu terdengar kabar kalau Kak Awu ini keguguran. Informasinya sih itu dikasih ramuan-ramuan sama emaknya ya, enggak tahu ini cerita benar apa enggak, tapi informasinya dikasih ramuannya itu biar kandungannya itu keguguran. Itu sudah hampir maghrib lah ketika Wak Sajat datang ke rumah mertuanya Mbak Winda ini untuk minta tolong menguburkan janin yang keguguran tadi. Tapi karena hari sudah maghrib ya, dan supaya cepat-cepat akhirnya bapak mertuanya Mbak Winda ini menguburkan janin di dekat pekarangan rumahnya Wak Sajat. Ini milih cepatnya aja, karena apa? Kalau ke pemakaman jaraknya cukup lumayan jauh, apalagi sudah sore dan mau malam seperti ini. Selang 1 minggu setelah menguburkan janin tersebut, tiba-tiba Kak Awu ini mengalami gangguan jiwa. Kelakuannya itu tidak terkontrol. Jadi Kak Awu ini berteriak-teriak dan berlari gak karuan, gak jelas gitu loh. Sampai orang tuanya kelabakan menghadapi sikapnya Kak Awu ini. Tetapi anehnya Kak Awu ini hanya nurut sama bapak mertuanya Mbak Winda ini. Dan hanya mau tinggal di rumah mertuanya Mbak Winda ini. Nah, rumahnya itu memang tepat di depannya rumahnya Wak Sajat ini. Jadi rumahnya mertuanya Mbak Winda sama Wak Sajat ini tetanggaan berhadapan gitu loh maksudnya. Karena nggak mau tinggal di rumah ya mau nggak mau. Jadi mertuanya Mbak Winda ini ya mau nggak mau mengurusi dan menjaga Kak Awu. Tapi sebenarnya bukan emak atau bapak mertuanya Kak Awu, Mbak Winda aja sih yang ngurus Kak Awu ini, tapi Wak Sajat dan istrinya pun serta keluarga semua, juga Pak Mantri itu tiap malam ikut berjaga. Karena memang Kak Awu itu seperti kesetanan, sewaktu-waktu itu ya menjerit dan malah melompat dari jendela terus berlari. Nah, kenapa banyak yang ikut jaga? Tapi walaupun banyak yang ikut jaga, kalau malam itu kan ya siapa yang malam mesti orang lain ikut ya kan hampir kosong. Jadi kalau malam itu hampir nggak ada yang menjaga. Nah, selama menjaga Kak Awu di rumah mertuanya Mbak Winda ini ya, seperti saya bilang tadi, kalau malam kan hampir kosong ya yang menjaga, tapi ya di dalam rumah lah. Jadi gimana supaya Kak Awu nggak bisa lari keluar rumah. Ini juga bukan berarti tiap malam ditinggalkan. Kadang ada yang jaga sih kalau malam dari keluarganya Kak Awu ini atau dari keluarganya Pak Sajat ini. Lah anehnya pada waktu malam hari kosong ya, nggak ada yang jaga, kan tinggalnya di rumah mertuanya Mbak Winda ini ya. Jadi kalau pada malam hari kosong yang menjaga itu selalu terdengar suara orang tertawa yang melengking gitu loh. Itu terjadinya setiap jam 3 dini hari. Jadi jam 3 pagi ya. Suaranya itu kalau dideskripsikan ya, katanya mertuanya Mbak Winda, itu seperti suara Mbak Kunti lah yang di film-film itu ya. Kan sering ya terdengar lengkingan tertawa Mbak Kunti. Ya hampir seperti itu sih katanya. Dengan kejadian itu sampai namanya mertuanya Mbak Winda sama istrinya itu gak berani pulang. Nah bisa dibayangkan kalau tiap pagi jam 3 dini hari mendengar lengkingan tertawa seperti itu, siapa yang gak? Ya pasti semua orang ya merasakan takut itu ada lah ya. Sampai pada suatu hari
waknya tua Mbak Winda ini menjenguk ke rumah dan melihat kondisi Kak Awu. Tahu punya kelebihan atau enggak ya, setelah menjenguk Kak Awu ini, waknya itu memanggil Wak Sajat, bapaknya Kak Awu ini, menyuruh supaya memindahkan kuburan janin dari Kak Awu ini ke pemakaman umum. Dari itu Wak Sajat ya hanya menurut aja, tapi Wak Sajat gak berani untuk membedakan sendiri. Akhirnya minta tolong ya ke mertuanya Mbak Winda ini untuk memindahkan dan menguburkan janinnya Kak Awu di pemakaman umum. Ya karena minta tolong, ya mau nggak mau mertuanya ini dengan sangat terpaksa bantu memindahkan makamnya ini. Tapi ditemani sama adiknya Kak Awu pada waktu itu. Karena Wak Sajat memang benar-benar nggak berani sama sekali, nggak berani. Ya sudah, makanya ayah mertuanya ini ya sudah terpaksa membantu gitu loh. Siapa lagi kalau nggak ada yang melakukan ini. Nah, ditemani adiknya Kak Awu menggalilah jasad janin tersebut dan mau dibawa ke pemakaman umum. Seperti yang saya sampaikan di depan bahwa jaraknya ke pemakaman itu memang lumayan cukup jauh. Apalagi mereka kan membawa jasad janin itu sambil jalan kaki. Jadi lumayan lah. Bahkan gak ada satu orang pun yang mau menemani mereka ke pemakaman. Karena ya takut tadi. Hari itu sudah hampir menjelang maghrib pada saat mereka berjalan menuju ke pemakaman itu. Tapi ada keanehan yang terjadi. Jadi pada saat mereka itu di depan pemakaman itu, tiba-tiba cuaca itu berubah menjadi gelap gulita dan kedatang angin ribut, tidak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba aja suasana jadi gelap gulita dan datangnya angin ribut. Tetapi walaupun dengan kondisi itu ternyata tidak menyurutkan kedua nyali kedua orang itu untuk tetap melanjutkan menyelesaikan pemakaman di pemakaman umum ini. Sampai mereka berdua mulai masuk ke halaman masjid karena memang pemakamannya itu letaknya di sebelah masjid. Nah, ketika melewati masjid, bapak mertuanya Mbak Winda ini dikejutkan oleh sosok anak kecil itu terlihat berdiri di sebelah beduk masjid dan memandang ke arah mereka. Nah, melihat itu sempat bapak Mbak Winda itu bilang ke adiknya ini, itu siapa kok ada anak kecil berdiri di sana? Dan adiknya pun menyauti, mana Pak? Aku kok nggak kelihatan. Nah, khawatir kalau dibilangin nanti marah ketakutan dan meninggalkannya sendirian di sana. Akhirnya sama Mbak Winda ini nggak diteruskan pembicaraan tersebut. Sampai di pemakaman, Kak Awu ini disuruh megang senter sama jasadnya yang mau dikubur. Sementara mertuanya Mbak Winda ini kan menggali kubur persiapan untuk memakamkan jasadnya itu. Penggalian dikira cukup ya dan bersiap untuk memakamkan bayi tersebut. Tapi setelah sebelum siap mengubur, mertuanya Mbak Winda ini sempat menoleh ke anak kecil yang tadi dan ternyata anak kecil itu sudah nggak ada di tempatnya. Tapi sementara waktu itu ya angin itu masih ribut dan kilat pun masih menyambar dan juga gerimis, menambah suasana serem lah pada waktu itu. Akhirnya tetap dijalankan ya penguburan. Setelah selesai menguburkan jasad janin tersebut, bergegaslah kedua orang itu untuk keluar dari pemakaman tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan supaya segeralah keluar dari pemakaman. Tapi anehnya ketika bapak dan adiknya Kak Awu ini keluar dari pemakaman, tiba-tiba cuaca itu menjadi terang, tidak ada lagi angin ribut atau kilat yang menyambar-nyambar tadi, dan juga gerimis juga nggak ada. Bapak mertua Mbak ini sempat heran, kok bisa ya
Dan yang dipikir waktu itu ya nggak tahu lah, kok bisa seperti itu, hanya Allah ya, wallahu a'lam katanya. Bener-bener ini kejadian yang tidak dimasuk di akal gitu loh menurut mertuanya Mbak Winda pada waktu itu. Bayangkan berada di dalam waktu proses pemakaman itu suasananya itu menakutkan dan menyeramkan. Begitu sampai di luar makam, suasana seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti ada yang mengontrol gitu loh. Oh hujan, setelah itu pos, kan nggak mungkin itu terjadi, bisa dipus dengan semudah itu ya. Makanya Allahu a'lam yang terjadi ternyata terjadi setelah semua proses itu dilakukan dari pemakaman, janin bayi itu sudah selesai di tempatnya di pemakaman, dan akhirnya juga didoakan bersama. Dan kejadian aneh lagi terjadi setelah itu selesai dan doa-doa setelah mendoakan semuanya selesai, Kak Awu itu ternyata sembuh dengan sendirinya. Jadi sudah nggak lost control lagi itu loh. Bahkan Kak Awu ini sampai sekarang kondisinya juga normal, nggak ada gejala-gejala seperti dulu lagi. Ini benar-benar terjadi kata Mbak Winda. Wallahu a'lam, semuanya karena Allah. Apa karena memang tadi ada masalah atau gimana? Setelah maksudnya ditempatkan pada tempat yang semestinya, semuanya kembali berjalan normal seperti sedia kala. Bahkan Kak Awu pun tadi diceritakan juga kan sampai sekarang pun sudah sehat kembali, tidak ada gejala-gejala seperti itu seperti yang dulu-dulu. Wallahu a'lam lagi saya sampaikan. Itu tadi pengalaman dari cerita mertuanya Mbak Winda. Mungkin bisa diambil hikmahnya dari pendengar semua, dan juga semoga bisa terhibur lah dari cerita-cerita ini. Walaupun itu kisah nyata atau apa, jangan diambil hati ya, anggaplah ini semua adalah hiburan semata. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur, dan saya Pak Ade Alvan mengucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.